Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ikut adalah video pembelajaran terkait tentang fisika dasar yang berhubungan dengan kinematika partikel atau fisika terapan. Sorry, tapi materinya sama-sama aja. Baik, di kinematika partikel, maka hal pertama yang harus kita mengenal adalah konsep dari gerak. Apa sih gerak itu? Maka bergerak itu adalah bagaimana ada sebuah proses yang perpindahan tempat. Jadi ada orang dari tempat satu ke tempat lain itu dinamakan sebagai gerak atau berpindah tempat atau posisi. Gerak sendiri itu ada yang dinamakan sebagai gerak translasi. Itu apa? Itu adalah gerak yang berhubungan dengan arah lurus gak atau gak lurus, baik ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah, serong kanan, serong kiri, semua dinamakan sebagai gerak translasi. Yaitu kalau kita ilustrasikan pada gambar di dalam PPT itu adalah susi dan badannya. Jadi susi dan badannya secara keseluruhan ini kita namakan sebagai gerak translasi. Lalu ada gerak lagi yang dinamakan sebagai gerak rotasi. Nah, ini adalah gerak rotasi di mana gerak rotasi adalah seperti namanya dinamakan sebagai gerak berputar. Nah, perpaduan antara gerak rotasi dan gerak translasi, yaitu ada gerak translasi yang ke arah lurus, rotasi yang berputar, maka disebut sebagai menggelinding. Contohnya adalah roda yang susi yang seseorang menggunakan sepeda nama susi itu bergerak. Jadi dari roda ini menggelinding, yaitu dia memiliki memiliki gerak rotasi dan juga dia memiliki gerak translasi. Bola yang menggelinding dan seterusnya. Itu adalah perpaduan, dinamakan sebagai menggelinding. Nah, pada dasar kinematika ada dinamakan sebagai posisi, kecepatan, dan percepatan. Apa sih sebenarnya mereka semua? Nah, posisi dalam vektor itu adalah A, B. Jadi di sini dinamakan sebagai ini adalah posisi A, ya. Ini adalah posisi B. Nah, dinamakan sebagai posisi. Kecepatan arahnya sama dengan arah gerakan. Jadi arah kecepatan sama dengan arah gerakan. Baik seperti mobil yang lurus di jalan atau yang naik turun. Kalau percepatan selalu ada bila besar dan atau arah kecepatan dari sebuah kecepatan itu berubah. Jadi seumpama teman-teman naik berjalan ke arah apa namanya itu berjalan dari titik A ke titik B dengan kecepatan yang konstan, maka tidak memiliki percepatan, tapi punya adalah kecepatan. Tapi kalau kecepatannya itu dia berubah-ubah itu artinya dia naik semua dari 30, terus naik ke 60, terus naik ke 90, maka dia punya kecepatan yang konstan. Ini tergantung dari seberapa dia apa namanya percepatannya. Nah, kalau ada dua istilah lagi namakan sebagai jarak dan perpindahan. Apa itu? Kalau jarak itu adalah panjangnya rute yang kita pilih. Contohnya dari A ya kan ke B itu memiliki perpindahan yang sama, yaitu dari posisi B kurangi posisi A. Sehingga perpindahannya itu akan sama. Tapi kalau jarak itu beda. Dari semua di sini ada 3 jalur, ada A yang naik menggunakan garis orange akan berbeda jaraknya dengan A yang memiliki atau turun menuju ke apa namanya ke garis yang hijau. Juga akan berbeda dengan A yang mengikuti garis lurus. Jadi ketiganya memiliki jarak yang berbeda-beda namun memiliki perpindahan yang sama. Karena perpindahan itu adalah delta jarak akhir, di posisi akhir, mohon maaf, dikurangi dengan posisi awal. Tapi kalau jarak itu berbeda-beda, tergantung rute yang dipilih. Itu ya, bedanya itu. Lalu berikutnya, pada percepatan ada dua konsep, yaitu adalah percepatan dan perlambatan. Contohnya, yang paling mudah adalah ketika kita melempar sebuah bola naik ke atas, maka gravitasi itu A berlawanan dengan V. Gravitasi bumi selalu turun ke bawah ya. Jadi A-nya kalau kita vertikal itu kita menggunakan gravitasi, maka gravitasi itu selalu turun ke bawah, maka besarnya percepatan itu berlawanan arah dengan kecepatannya.
sehingga disebut sebagai perlambatan. Nah, berbeda dengan ketika bulat diturunkan dari atas ke bawah, itu dinamakan sebagai percepat. Kenapa percepatan? Karena arah dari kecepatan itu searah dengan percepatannya. Itu dinamakan sebagai percepatan. Sama ketika teman-teman melakukan gas, jadi naik motor digas, gitu ya. Maka teman-teman sedang menaikkan percepatannya. Tetapi kalau teman-teman naik gas itu apa namanya engine brake seumpama atau di rem, maka teman-teman sedang melakukan perlambatan. Jadi arahannya berlawanan dengan arah kecepatannya. Seperti itu konsepnya. Nah, tadi sudah kita jabarkan kalau jarak itu adalah panjang penggal garis lurus AB. Jadi dari A ke B ini adalah jaraknya. Kalau perbedaannya ya RA min RB. Kalau lintasan luntur, kalau lintasan melengkung, ya ini ada lintasan yang lurus, ada lintasan melengkung. Kalau lintasan melengkung sama perbedaannya adalah RA atau min RA min RB, RB min RA. Lalu kalau melengkungnya ya dari panjang busur AB. Jarak berbeda, perbedaannya sama. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Sehingga ada namanya laju dan kecepatan rata-rata. Kalau yang di atas dinamakan sebagai kelajuan. Jadi kalau kelajuan itu berhubungan dengan jarak tempuh. Ya, kalau kelajuan itu berhubungan dengan jarak. Jadi V ada dua, kalau dalam vektor itu adalah kelajuan. Kalau V kelajuan, dia adalah besaran skalar. Dia tidak berubah terhadap atau tidak dipengaruhi oleh arah. Tapi kalau V kecepatan, itu adalah V vektor. Jadi dia tergantung arahnya. Itu akan mengurangi. Nah, kalau yang atas di sini, V rata-rata disebut sebagai jarak yang ditempuh per waktu untuk menempuh jarak tersebut. Jadi jarak ditempuh ini disebut sebagai V rata-rata kelajuan. Kalau V rata-rata kecepatan, maka perubahan posisi yang terjadi per waktu untuk melakukan perubahan tersebut. Gitu ya. Itu perbedaannya. Oke. Sekarang gerak lurus. Apa sih gerak lurus itu? Nah, jadi kalau kita bicara gerak translasi atau gerak lurus, ada dua. Ada yang kecepatannya konstan atau tidak punya percepatan atau A sama dengan nol. Kita sebut sebagai gerak lurus beraturan atau GLB bagi teman-teman yang waktu sekolahnya sudah pernah mendengar. Atau V tidak konstan. Karena tidak konstan karena muncul sebuah percepatan atau percepatannya itu mempunyai nilai. Sehingga dia akan muncul. Kalau A-nya itu sama dengan konstan, maka disebut sebagai GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Itu kalau A-nya konstan. Kalau A-nya tidak konstan, ya kita dekati dengan dua cara tadi di awal. Dengan dekati dengan GLB plus GLBB. Gitu ya. Jadi kita akan memotong-motong titik A-nya itu konstannya berapa lama, berapa lama kita akan jumlahkan. Itu adalah pendekatan dari tidak konstan. Nah, ini contoh. Ada gedung, dia gerak lurus percepatan A sama dengan konstan. Jadi kita akan membahas GLBB dahulu. Percepatan A sama dengan G 9,8 meter per second kuadrat. Jadi ingat ketika teman-teman sudah mengerjakan di perkuliahan, kebanyakan G itu adalah 9,8. Kecuali kalau diketahui G sama dengan 10, ya gunakan 10. Tapi kalau tidak diketahui G sama dengan berapa, maka defaultnya itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah contohnya benda dilepas dari balon pada ketinggian 300 meter. Jadi dia sudah ada balon ketinggian 300 meter. Pada saat balon naik dengan laju 13 meter per second, tentukan A titik tertinggi yang dicapai benda dilepas. Jadi ketika dia uh, bergerak dengan kelajuan 13 meter per second, di tempat di titik 300 meter, dia melepas sebuah bola atau benda. Titik tertinggi yang dicapai benda yang dilepas itu, ketinggian dan kecepatan benda 5 second setelah dilepas, setelah berapa detik sudah dilepas benda mencapai bumi. Kecepatan benda dilepas sama dengan kecepatan balon dari 13 meter per second arah vertikal ke atas. Gitu ya. Maka rumusnya menggunakan titik tertinggi. Oh, sorry, ini tidak dilepas ya, tapi dilempar. Titik tertinggi yang dicapai benda yang dilempar. Jadi benda dilempar dari balon ketinggiannya dilempar sudah naik, dilempar ke atas lagi gitu ya. Pada ketinggian berapa ketingginya gitu. Jadi sudah dilempar. Dari semua di sini ada balon, ada gambar kayak bentar. Ada pen. Jadi semua di sini ada balon,
Ya, ini ada balon udara. Nah, ini ada orang nih di sini. Nah, orang di sini tuh dia melempar sebuah benda. Nah, ini melempar benda di sini dengan ke atas begitu ya. Sehingga dia punya V0 sama dengan V balon. Nah, ini V0-nya itu sama dengan V balon. Oke, lanjut dulu ya. Sehingga kita rumus yang ini kotak-kotak ini adalah rumus GLBB. Ada tiga rumus saja. VF atau V ketinggian atau VT sebutannya ya. Jadi sini ada VT-nya. Maka sama dengan VT sama dengan V0 kuadrat plus 2AY. Y itu adalah ketinggian atau jarak kalau di dalam sebuah GLBB ya. Maka ketika kecepatan bola sama dengan nol. Jadi ketika bola itu dilempar, maka ketika dia mencapai titik tertinggi, itu akan ada titik, kecepatannya akan berhenti sesaat. Nah, berhenti sesaat ada sebagai V sama dengan VT-nya sama dengan nol untuk mencapai titik tertinggi. Kalau kita melempar bola naik ke atas. V0-nya saya katakan tadi sama dengan V balon, yaitu 13 meter persegi, ditambah 2 A-nya, gravitasinya minus. Kenapa kok min? Karena bendanya dilempar ke atas, arah gravitasi sehingga dia negatif nilainya. Kalikan Y. Maka Y-nya sama dengan 8,6 meter. Maka berapa titik tertingginya? Karena dia melempar ke atas, maka ditambahkanlah 300 di sini. Karena dia dilempar dari ketinggian 300 meter. Nah, ketika benda pada akhir T adalah titik akhir Y. Sehingga nah ini kita mencapai berapa tinggi benda ketika 5 detik. Maka menggunakan rumus Y V0T plus setengah AT kuadrat. Atau S V0T plus setengah AT kuadrat. Y kita mungkin tahu ketinggian di detik kelima. 13 kali 5, 13 V0-nya tadi yang sama dengan balon. Setengah min 9,8, 5 kuadrat. Maka sama dengan Y min 57,55 meter. Nah, nilai min ini menunjukkan bahwa dia sudah bawah lagi. Jadi berlawanan dengan arah kecepatannya yang dilempar ke atas tadi ya kan. Sehingga karena dia sudah min 57,5 maka dia ketika ada permukaan beda 24 2,9 terjadi seumpama pada sebuah bendanya ini adalah ketinggian 300 tadi ya. Di 300 maka ini adalah benda dilempar 5 detik tertinggi di sini sudah berhenti dia turun lagi ke sini. Mohon maaf. Jadi dia sudah dari sisi tertingginya, maka dia turun ke bawah. Sehingga dia ada selisih, yaitu adalah 242,5. Itu. Benda memang sedang jatuh. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah VF sama dengan V0 plus AT 13,985, yaitu ada 36 meter per second. Nah, ini kenapa kok min? Karena dia jatuh ke bawah. Karena dia sudah arah jatuhnya benda, ini bendanya seumpama di sini, dia V-nya sudah ke bawah. VF yang baru sudah ke bawah. Beda dengan V0 yang ke atas, dengan V0. Nah, itu yang membuat nilainya adalah negatif. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Dan next. Saat sebelum mencapai permukaan tanah, perbedaan benda adalah min 300 meter. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada dua pendekatan. Ada bisa menggunakan V0. Kalau V0-nya 13, ya sekali lagi, kalau V0-nya 13, maka kalian menggunakan ketinggian 300. Tapi kalau V0-nya sama kalian buat 0, maka kita bisa melihat dari titik tertinggi. Bentar. Kita bisa dekati dengan titik tinggi. Namanya, sorry, titik tertinggi. Kalau kita cek ke yang tadi, tingginya itu adalah 308,6. Jadi kita bisa gunakan Y sama dengan 308,6 meter. Nah, silakan bisa pilih. Kalau V0-nya adalah 0, maka itu. Kalau V0-nya adalah, nah kalau menggunakan ini, maka
G-nya sama dengan 9,8 positif karena dia jaraknya sama. Jatuh bebas ya, tidak ada min T plus jatuhnya. Itu ya. Jadi V0 plus, nah, nanti insya Allah akan sama. Entah 9,8, 9,3 atau 9,8, silakan nanti dicoba sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau V-nya konstan, maka apa yang terjadi kalau V-nya konstan, maka cara yang ditempuh delta X sama dengan V0T. Jadi kalau teman-teman ingat dulu ada segitiga dalam fisika ya, ada segitiga, ini adalah S, ini V, ini adalah T. Nah, ini adalah menggunakan GLB. Kecepatannya konstan. V konstan sama dengan eh, S sama dengan VAT, tapi VT. Tapi kalau dalam fisika yang sudah maka pendekatannya adalah perubahan dari perpindahan atau perpindahan yang terjadi kurangi dengan perubahan waktunya. Oke, seperti gambar ya. Makanya adalah delta delta X ini adalah perpindahan dari A ke B perpindahan. Terus kalau apa namanya? Waktunya itu ya berbeda dari T sini ke T sini, makanya ada T2 adalah T1. Ya 3T1 min T2 atau TB min TA. Seperti itu. Kalau GLBB ya hanya konstan, maka dengan pendekatan integral dV dVA per T0 TAT, maka kita tahu nilainya VB sama dengan VA plus AT. Atau yang saya kotakin tadi ya, VF sama dengan V0 plus AT. Sama aja. VB itu V akhir, VA plus AT. Berikutnya, kalau di posisi, berhubungan dengan posisi, kalau pendekatan integral, maka kita akan ketemu rumus jadinya adalah XB, XA. XA itu adalah titik awal. Ya, ini adalah titik awal. Nah, titik awal itu kebanyakan adalah nol karena dia bermula dari situ, tapi ada juga yang kayak gedung tinggi tadi. Berarti kan dia titik awalnya tidak nol, tapi 300 meter dari atas tanah. Jadi dan titik awal. Nih, VAT plus setengah AT kuadrat. Kita bisanya XB langsung VAT plus setengah AT kuadrat. Kenapa? Karena XB-nya biasanya nol. X-nya sebenarnya nol, sorry. Langsung XB sama dengan VAT plus setengah AT kuadrat. Tapi kadang-kadang XA-nya juga ada nilainya. Tergantung dari soal. Lalu kalau kita mengeliminasi T, kita akan mendapatkan VB kuadrat hubungan antara kecepatan akhir dan posisi. Maka ketemu adalah VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2A delta X. Ya, jadi bisa kita langsung menuliskan. Jadi ada hubungan kecepatan awal akhir dengan kecepatan awal, VB sama dengan VA plus setengah plus AT, ada hubungan jarak dengan kecepatan awal dan waktu, XB sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat atau VA T plus setengah AT kuadrat, lalu hubungan VD, V akhir dengan jarak, terus sorry, dengan perpindahan. Ada VB kuadrat sama dengan VNA kuadrat plus 2A delta X. Nah, ini kecepatan lurus ya. Ini tadi sudah kita rumusnya kayak ini. Nah, kita konklusikan di sini. Delta X sama dengan V delta T, A konstan, dan seterusnya. Ini ada sebuah contoh ya, jadi mobil polisi mengejar pengebut yang berkelajuan 440 km per jam. Mobil bergerak dengan dari diam. Nah, kalau dari diam berarti V0-nya polisi adalah 0. 0. V0 polisi itu adalah 0. Dengan ini percepatannya konstan. Berarti A sama dengan 7 kilometer per jam. Sampai keluar per jam second. Sorry, per jam second. Nah, kenapa kok gini? Karena kan meter per second kuadrat. Pi bisa menggunakan jam second. Boleh. Sampai kelajuannya mencapai 200 km per jam. Jadi V0 akhirnya adalah 200 km per jam. Kemudian bergerak dengan kelajuan tersebut secara konstan.
Jadi dia udah GLB dengan 200 km per jam. Jadi A-nya sama dengan 0 ketika sudah menyentuh 200 km per jam. Maka pertanyaannya, kapan polisi menyusul pengebut jika polisi berangkat cepat ketika pengebut melewatinya? Berapakah jarak yang ditempuh polisi, yang ditempuh eh, pengebut dihitung dari saat melewati polisi? Dan kapan polisi menyusul pengebut jika polisi berangkat tepat ketika pengebut melewatinya? Maka seperti ini kurang lebih gambarnya. Jadi dia mengebut konstan. Jadi dari 140 km per jam terus ke sini. Ya, dia konstan. Jadi A-nya sama dengan 0. Polisinya dari sini dia 0, terus melajulah dengan GLBD sampai 200 km per jam. Lalu konstan ke sini 200 jam. Maka jarak yang ditempuh oleh polisi dan pengebut itu sama, yaitu S pengebut dan S polisi. Ini adalah kuncinya. Kenapa kok sama ya? Karena ketika menyusul, itu kan polisi dan pengebut itu sama-sama sejajar. Tepat sejajar disebut sebagai apa namanya, menyalip. Maka V peng TAC kita dekati dengan V pengebut TAC menggunakan GLD sama dengan setengah AT0 kuadrat. Loh kok setengah langsung Pak? Ya karena V0-nya 0. Di sini seharusnya ada rumus-umumnya V0A plus setengah AT kuadrat. Iya kan? Karena dia berhubungan dengan jarak. Tapi karena V0A-nya itu 0, maka tinggal setengah AT kuadrat saja. Plus V pol kalikan TC. Karena ini adalah GLD dari titik B ke titik C. Maka kita jumlahkan semua, ketemulah nilai dari PTB sama dengan VOA plus ATAB. 200 km per geosecond sama dengan, nah ini ada persamaan pertama, kita shift dulu persamaan ini ya. Ini persamaan pertama, lalu kita selesaikan yang bawah. VTB, jarak kecepatan dari polisi ke titik AB adalah VOA plus ATAB. Maka TAB dari titik A ke titik B itu adalah 28,6 second. Besarnya TAB dapat dicari dengan menggunakan pengebut kecepatan konstan. AB pada posisi kecepatan menjadi 200 km per jam. Besarnya TAB dapat dicari karena pada pengebut kecepatan konstan. Ya, jadi kita melakukan pendekatan kecepatannya itu konstan. Kita next dulu aja. Setelah tahu besarnya TAB, maka dengan substitusi persamaan sebelumnya diperoleh. Nah, tadi kan dimasukkan tuh rumus ini. Rumus yang mana? TAB kuadrat. Dan ini kita masukkan nih. TAB, TAB ini ya. Kita masukkan dari sini. Nah, kita masukkan dari sini untuk mencari TBC. Berapa sih waktunya itu? Gitu ya. Maka 14 km per jam dan seterusnya. Ketemulah nilai TBC adalah 19,4 0,4 second. Gitu kan. Maka kapan mobil polisi menyusul pengebut, yaitu TABC. TABC itu adalah TAB plus TBC. Jadi kan tadi 28. Jadi 28, berapa tadi? 28,6 ditambah 19,04 ya. Sehingga harusnya dia sama dengan 47,64 second. Nah, ini 04-nya ketinggalan nih, ada di sini harusnya. Nah, itu 04 second. Cara tempuh itu diplomati polisi. Nah, cara tempuh kita hubungkan aja menggunakan pengebut. Kan pengebut kan gampang. Dia kan GLP langsung ya. Jadi Vpeng TAC sama dengan 140 kali 47,6 second. Kan totalnya 64 second. Terusnya. Maka kurang lebih sama dengan 1,85 meter. Ya, seperti itulah cara mengerjakannya ya. Oke, sekarang gerak parabola. Siapa sih? Yang sama ya. Gerak parabola itu adalah seperti roket yang meluncur ya. Teman-teman bermain ketapel atau melempar bola secara vertikal dan horizontal, maka dia parabola. Sehingga parabola itu dipengaruhi oleh dua arah kecepatan. Satu kecepatan terhadap Y, ini adalah kecepatan VY. Satu adalah kecepatan terhadap X atau VX. Maka kalau kita mencari rumusnya VX adalah kalau diketahui alfanya,
V0 cos alfa. Kalau VY, V0 sin alfa. Nah, terus kalau percepatan X adalah 0. Karena dia konstan sebenarnya ya kan jatuhnya. Sehingga tidak ada nolnya. Tidak ada percepatan. Ini penting sekali ya dicermati. Kalau Y dia punya, yaitu adalah gravitasi. Karena sekali lebar ya sudah. Maka yang mengaruhi adalah gravitasinya. Yaitu atau sama dengan juga 9,8 meter per second kuadrat. Kecepatan setelah T sekon, maka Vx sama dengan V0x sama dengan konstan. Tapi kalau Vy, karena dia tidak punya percepatan, maka dia konstan. Tapi kalau Vy, dia menggunakan rumus GLPB. Tapi dia menggunakan min G sebagai percepatannya. Karena dia berlawan arah. Atau kalau kita dekati dengan vektor, kita bisa cari tahu kalau ada persamaan vektor V, vektor sama dengan Vx vektor ya. Vx vektor tambah VYJ. Maka kita bisa mencari besaran kecepatan pada titik tertentu adalah Vx kuadrat plus Vy kuadrat kita akar. Terus besarnya tetanya berapa? Menggunakan arc tangen. Vy per Vx. Nah, kalau ini tadi berulang kecepatan adalah posisi, mirip-mirip saja. Kalau posisi terhadap X, maka rumusnya adalah X0 plus V0 cos alpha kalikan T. Jadi sebenarnya kan rumusnya ya V cos alpha kalikan T aja. Untuk rumus pindahan terhadap sumbu X. Lalu untuk ketinggian atau sumbu Y, maka Y0 plus V0T plus setengah T kuadrat. Kalau kita perhatikan, jadi gabungan ya, ini adalah rumus dari GLB, tapi karena dia menggunakan sudut, oke V0 cos alpha. Kalau ini adalah rumus GLBB. Tergantung dari, nah ini adalah imbuhan. Kadang ada, kadang enggak. Tergantung dari soalnya. Ya, umumnya nilai adalah 0. Nah itu. Oke, terus berikutnya, nah ini adalah contoh soal ya untuk gerak parabola. Seorang main bola melendang titik dari titik A ke arah pemain lain di titik B yang berada di tempat berikutnya. Ilustrasinya. Ketika bola cepat melintas di atas pemain B, maka ada kecepatan V sama dengan 8I per 5J. Jadi ini adalah kecepatan tertentu pada titik tertentu kecepatan semuanya. Ya, jadi pada saat bola di atas pemain B, perhatikan di atas pemain B. Jadi pemain B itu di atas kepalanya ada V itu tadi. Pemain di B mula-mula diam dan ketika bola tepat melintas di atas kepalanya, pemain mulai berlari mengejar bola searah dengan gerak bola. Jika diketahui pemain adalah 180, nah ini adalah Y bola, Y-nya adalah 80, maka tentukan V0-nya. Itu berapa ya? Ini adalah V0. Lalu posisi bola ketika mengenai kepala si B, maka berapa posisinya? Posisinya itu dalam bentuk eh, apa namanya koordinat biasanya. Percepatan pemain B agar bola tepat mengenai kepalanya. Maka berapa A-nya pemain B? Ya, kita coba next dulu. Nah, ini solusinya. Jadi tepat di titik ini adalah 8I plus 5J. Sorry, kepotong gambarnya. Meter per second V0. Maka kita untuk mencari A, kita tahu kan menggunakan mesin dulu. Vx sama dengan V0x sama dengan 8 meter per second. Ya kan? Karena dapat dari mana? Dari sini. Karena titik ini pun nilainya Vx itu kan konstan. Sama dengan V0x. Karena dia tidak punya percepatan gitu ya. Jika titik ini pun dia nilainya sama. Itu 8 meter per second. Kita masukkanlah ke dalam sini. Untuk mencari waktunya. XB, jarak titik B kan 4 meter. Tadi disebutkan di soal kan jarak antara pemain A dan pemain B adalah 4 meter. 4 meter sama dengan XA 0 karena dia di titik 0 nggak ada perubahan. Vx TAB. Vx-nya tadi kita tahu adalah 8, TAB-nya 0,5 second. Kita ketemu TAB, maka kita bisa menghitung VOY. Ya, VBY kan ketahui dari mana dari sini. Ya, jadi V tadi adalah VXI plus VYJ. Nah, karena ini adalah 8, itu adalah 5. Nah, 5-nya kita masukkan ke sini sebagai VBY, yaitu kecepatan bola tepat di atas kepalanya pemain B. V0Y sama dengan in 10 kali setengah. Nah, di sini menggunakan 10 ya kapasitasnya.
kali setengah sehingga VOY sama dengan 5 meter per second kuadrat karena min 10 ini kan min 5 pilihan luas jadi 10. Nah, saat kita mau VOY kita merumuskan V0 itu adalah akar dari nah tadi ya V0 itu adalah akar dari V0X plus V0Y. Maka kita masukkan akar 8 kuadrat 10 sama dengan 18,821. Itu adalah V0-nya. Nah, posisi bola ketika pemain mengenai kepala pemain. Nah, sekarang kita cari YC-nya. YC itu adalah kalau kita lihat gambar di samping, gambar sebelumnya, di sini ya YC. Jadi ketika mengenai kepala si pemain. Berarti Y-nya ini adalah 1,8 meter. Kenapa? Karena tinggi pemainnya adalah 180 cm. Sehingga 1,8 meter adalah tinggi dari pemainnya. Jadi kapan si bolanya itu Y-nya sama dengan 1,8 meter. Nah, itu logikanya. Maka kita kerjakan di sini. YC dan YA VOY TAC per setengah GT kuadrat. YA-nya adalah 0 karena dia start dari tanah. Terus 1,8 yang saya katakan tadi plus 10 adalah V0Y. Kita sudah tahu 10 V0Y ya. Dari awal V0-nya adalah 10. TAC min 5T kuadrat AC. 5T kuadrat AC min 10 TAC sama plus ini sama dengan ini. Maka kita akar kita ketemu sebuah persamaan 5x kuadrat minus 10x plus 1,8. Dia menggunakan rumus ABC. Ya kan? Masih ketemu ABC enggak? ABC adalah B kuadrat plus minus akar 4, sorry, akar 2A min AC. Min B, oh sorry, nggak pakai kuadrat. Min B aja. Min B plus B kuadrat min B kuadrat min 4AC per 2A. 4AC per 2A. Nah, ini adalah mencari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Ya, sehingga ada dua pendekatan antara 0,2 second atau 1,5 second. Nah, secara logika, maka yang dekatnya adalah yang 1,8 second. Nah, ketika tahu Y-nya berapa, kita masukkan dalam rumus XC. Ini di XC sama dengan XAV XTAC. Karena apa kok dia menggunakan GLB? Karena pendekatannya adalah sumbu X biar gampang. Sebenarnya kalau kalian masukkan lagi ke sini juga boleh, tapi kan susah. Kita kan ingin tahu jaraknya. Kalau ini sudah ketahuan dia Y-nya, sekarang kita nyari XC-nya berapa. Oh, 14,4 meter. Jika ketahuan rumusnya adalah menggunakan fungsi matriks. R, D sama dengan X, I plus Y, C. Ya kan? Ah, ini adalah rumus matriksnya. Sehingga ketahuanlah X-nya kita masukkan 14,4, Y-nya kita masukkan yang apa namanya 1,8. Berapa percepatannya? Nah, hitung aja percepatannya kan gampang ya. Bisa menggunakan karena kecepatannya itu si XBC-nya start dari B, maka kita hitung dulu jarak XBC. Ya kan karena si motor si orangnya itu kan larinya start dari sini ke sini. Maka dia punya kecepatan AB, ya kan? Maka startnya adalah XBC. Maka kita cari jaraknya. Jarak maksimum secara X itu adalah 14,4 min 4 karena AB itu 4. Dari AB 4 maka TBC sama dengan TAC min TAB sama juga TAC-nya 1,8, TAB-nya 0,5, 13 setengah 0,3 second. Sudah ada jarak atau perpindahan, ada waktu, maka ya dituliskan menggunakan rumus GLBB. V0T, V0T plus setengah AT kuadrat V0-nya 0 karena dia dari diam, setengah AT kuadrat. Ketemu A sama dengan 12,3 meter per second. Nah, proyeksi itu untuk gerak parabola. Nah, sekarang gerak melingkar, ya. Kalau gerak melingkar itu
ada ya sesuai namanya ya gerak berlingkar bisa berputar. Jadi kalau melingkar itu seperti yang di titik ini dia bergerak ke sini sebagai gerak melingkar, ya kan? Terus kalau yang ini kalau ada sebuah tumbuh seperti yang terus kan dinamakan sebagai gerak rotasi. Atau si benda berputarnya itu adalah benda rotasi. Jadi contohnya kayak di galaksi, kalau bumi, bulan itu mengelilingi bumi, artinya melingkari bumi. Tapi kalau bumi sendiri dia berotasi. Ya, semoga dapat dipahami ya. Nah, dalam gerak melingkar itu ada dua, ada besaran linear dan besaran angular. Ya kan? Kalau besaran linear itu adalah ketika dia tegak lurus atau kita sebut sebagai tangensial kalau dalam gerak berputar. Ya, contohnya dari sini dari A ke B itu punya V. Nah, ini adalah linear. Dan kalau putar dia punya namanya omega ya, gerak putaran. Nah, itu di sini. Omega. Kalau ini adalah V, ini adalah omega. Satunya beda. Kalau di tangensial adalah V, M per second. Kalau omega itu adalah radian per second. Lalu kecepatan tangensial, AT, ya AT itu juga sama. Dia punya V, dia juga punya AT, dia juga punya kecepatan tangensial. Kalau ini dia punyanya alfa atau kecepatan sudut. Itu. Itu adalah dua gerak yang terjadi pada proses lingkar atau berotasi. Jadi saya katakan tadi ya, V dia tegak lurus dengan tangannya, gitu kan, tangannya dari sebuah lingkaran, maka V ds per dt, ds itu R per d theta, theta itu adalah rumus apa namanya, rumus sudutnya, dt, sehingga rumusnya, dan yang penting V itu adalah omega kalikan R, R itu adalah jari-jari, jari-jari sebagai R. Alfa, nah itu ya. Jadi kalau ds R d theta, kalau V R omega atau dV per R dV itu omega. Seperti itu. Kecepatan sudut sama aja alfa d 2 theta per dts atau alfa juga kita sebut sebagai R dikalikan dengan A tangensial. Ini adalah alfa ya. Jadi harus dilengkapi dengan A tangensial. Nah, membedakan kecepatan tangensial dan kecepatan angular itu bagaimana sih? Jadi seperti orang berbaris begini atau teman-teman mungkin melihat pelari ya, maka biasanya omega dari satu, 2, 3, 4, 5 orang ini adalah sama. Omeganya sama. Tapi VT-nya itu berbeda. Beda. Jaraknya atau perpindahannya pun juga berbeda. Beda. Ya, tergantung dari sejauh mana si posisi dari pemain atau pelari tersebut. Pada pertandingan lari, pelari di jalur terluar menempuh jarak yang lebih panjang untuk jumlah putaran yang sama dibandingkan pelari di jalur yang lebih dalam. Nah, contohnya lagi, semakin besar omega, maka tinggi pula V-nya pada benda yang berotasi, sehingga nilai omega V itu berbanding lurus dengan omega. Misalnya kayak CD atau permainan merry-go-round. Kalau omega tidak bergantung pada di mana Anda berada. Jadi omega itu tidak mempengaruhi posisi Anda di manapun nggak mempengaruhi. Contohnya di sini. Di sini satu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki omega yang sama. Semuanya tidak berubah. Tapi setiap orang, satu, tiga, empat, lima memiliki V yang berbeda-beda. Sehingga V, nah, tetapi V gantung pada posisi. Artinya V itu juga linear terhadap jari-jari. Contohnya kecepatan linearnya dua kali kecepatan linear orang ini. Jadi orang dua, orang yang kedua, orang satu, dia mempunyai kecepatan linear dua kalinya orang yang kedua. Semua orang memiliki RPM atau radian per second yang sama. Tapi kecepatan linear berbeda-beda tergantung dari posisi.
Lalu berhubungan dengan roda-roda, gerak melingkar, yang di sini ada 4 roda, ada satu roda di sini, dalam ini roda pertama, roda pertama itu yang keluar, ini roda pertama, ini roda kedua, roda ketiga ya, ini roda keempat. Nah, rumusnya kalau seperti ini, maka omega 1 kali R1, jadi omega 1, nah, omega 1 yang ini, dan R1, oh saya kebalik, mohon maaf. Ini harusnya 3. Saya aja. Jadi yang ini itu adalah 3. Ini adalah 3, ini adalah 1, yang kecil tengah itu 1. Maka R1 kalikan omega 1 sama dengan omega 2 kalikan R2. Nah, itu untuk mencari kecepatan linear. V1 sama dengan V2 kalau secara kecepatan linear gitu ya. Karena dia dihubungkan dengan belt. Tapi omeganya berbeda, gantung dari R-nya. Sorry, iya betul. Nah, kalau yang ditumpuk, maka omeganya berbeda. Omega 1 sama dengan omega 2 sama omega 1 sama dengan omega 3. Kalau yang ini omega 3 kalikan omega R3 sama dengan omega 4 kalikan R4. Jadi kalau berhubungan dengan belt itu V-nya yang sama, kalau dia ditumpuk maka omeganya yang sama. Itu yang membedakan ya logikanya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada dua lingkaran pusat omeganya sama, maka VA RA sama dengan VB per RB. Rumusnya ini ya. VA per RA sama dengan VB per RB. Dan lingkaran dua yang bersinggungan atau dihubungkan dengan tali, kayak ini tadi, maka V-nya yang sama. Sehingga rumusnya adalah omega A RA sama dengan omega B RB. Jadi kalau bersinggungan atau dihubungkan dengan belt atau tali, itu V-nya yang sama. Tapi kalau bertumbukan atau lingkarnya sepusat, maka omeganya yang sama. Nah, ini contoh kasus. Sebuah roda diameter 80 pada awal P roda berkecepatan 4. Kemudian dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan percepatan tangensial konstan. Maka V-nya itu konstan sebesar A sama dengan 5 cm per second. Jadi awalnya V0-nya adalah 4, maka diberikan percepatan 5 cm per second, sehingga dia mencapai kecepatan konstannya. Itulah kecepatan sudut roda setelah dipercepat detik. Omeganya ya, kecepatan titik yang berjarak setengah jari-jari pada pusat roda. Jadi tangan sial, VT, ya V tangan sialnya, tapi pada R sama dengan setengah dari R awal. Jumlah putaran, nah jadi rumusnya apa? Jumlah per, tadi ya kita hitung aja. Jarak translasi yang ditempuh roda setelah 10 second. Kita coba cek. Nah, solusinya pertama D-nya adalah 80, maka R-nya adalah 40 cm. R besarnya atau R awalnya adalah 40 cm. Kecepatan sudut setelah dipercepat, maka rumusnya V0, V0 per R, maka ini adalah V0-nya 0,1 radian per second menggunakan rumus V0 per R. Terus alfanya sama AT per R, jadi 0, sekian radian per second kuadrat. Omega T sama dengan rumus GLBB, tapi di sini adalah kecepatan anguler, maka omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Maka W3 detik maksudnya 0,1 plus 0,123 kalikan 3 sama dengan 0,475 radian per second. Kita ketemu V omeganya. Lalu yang berikutnya adalah kecepatan titik yang berjarak setengah jari-jari. Balik sekarang, kita mencari V tangensial dengan setengah R. Ya, jari-jarinya setengah. Jadi R yang baru adalah setengah dari 40 sama dengan 20 cm. Maka W3 dikalikan dengan 20. Jadi berapa omeganya? Karena omega itu asalkan dia apa namanya sejari pasti akan sama gitu ya. Baik setelah dipercepatkan, dia akan sama di titik manapun. Dengan dia sama di titik manapun, maka walaupun dia ada di setengah, tetap omeganya sama kali 20. Rumusnya V sama dengan omega kalikan R.
Ya, jadi 0,20 sama dengan ini. Kita ingat kembali rumusnya V sama dengan omega kalikan R. Nah, jumlah putaran dibuat selama 3 second. Nah, ini jumlah putaran, maka T sekarang jarak sama menggunakan rumus GLBB ya. GLBB. Omega 0 T plus setengah AT kuadrat. Maka setengah 0,1, ini tadi omega 0-nya, T-nya 3 second, karena 3 detik yang ditanyakan, setengah 0,3, A-nya kita tahu 0,125 ya, A0, alfa 0-nya, T-nya sama dengan 0,825 radian. Jumlah putaran rumusnya pi per 2 pi. Nah, ini adalah radian. Pi itu satuannya radian. 0,8 per 2 pi. 2 pi itu jumlah lingkaran, maka sama dengan 0,1373 putaran. Kalau jarak translasi, XR sama dengan R jari-jari kalikan pi 10. Nah, pi 10 kita cari menggunakan rumus GLBB ya. Ini adalah rumus GLBB. Sama dengan ini rumusnya. Kita masukkan aja omega T, omega 0-nya, T-nya 10, omega 0, ini T, ini setengah tetap, ini adalah percepatan alfa, karena alfanya 0,125 sampai dengan 1 per 8, final T kuadrat. Dikalikan dengan R, ketemu jawabannya 290 cm. Nah, mudah ya. Oke, kita next dulu. Jadi pada kesimpulannya gerak melingkar itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Utama adalah adanya kecepatan V konstan, ada A tapi tidak sama dengan 0. Beta konstan ada nilai A-nya. Kalau percepatan sentripetal, maka AR itu adalah kecepatan yang menuju ke kecepatan sentripetal itu adalah kecepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Kalau A-nya itu konstan, maka jelas tangensialnya adalah 0. Tapi kalau AR-nya tidak konstan, maka dia punya nilai AT atau kecepatannya berubah-ubah. Sehingga kecepatan totalnya adalah A sama dengan AR plus AT. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Seperti apa sih? Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi tadi saya katakan V konstan, maka ini adalah AT sama dengan 0, AR-nya sama dengan konstan C. Tapi kalau yang ini dia punya nilai AT, dia juga punya nilai AR. Karena nilai AR tidak mungkin sama dengan 0 karena kecepatannya berubah. Nah, ini adalah AR yang saya katakan tadi, dia menuju ke titik pusat lingkaran. Kalau konstan, artinya 0. Tapi kalau tidak konstan, maka dia punya AT sendiri, AR sendiri yang saya katakan tadi. Melingkar berubah beraturan, tapi kalau tidak berubah beraturan, maka dia ada, nah ini kan dia punya A sentripetal sendiri tok. Tapi kalau dia tidak berubah beraturan, dia punya A sentripetal, dia juga punya A tangensial. Sehingga percepatannya dia adalah ini, menggunakan Pitagoras atau dijumlahkan. Ini adalah konklusinya ya. Padanan gerak lurus dan gerak melingkar lurus dengan A konstan, V0 plus AT, V kuadrat V0 kuadrat plus 2AS minus 0, delta S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Kalau melingkar dengan alfa yang konstan atau GLBB tapi menggunakan alfa yang konstan, maka W omega 0 plus alfa T, omega kuadrat plus omega 0 kuadrat plus 2 alfa sigma C, sigma theta atau sigma posisi ya. Terus sigma theta dalam satuan radian itu omega 0 plus T plus setengah alfa T kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan kurang saya mohon, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.